Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan sahabatku ya. Ada Medianet 88 dan beliau berkomentar, "Bah, coba dibahas ada apa dan kenapa sih kok penonton untuk saat ini semakin error. Yang tadinya video bisa mendapatkan penonton ribuan bahkan puluhan ribu, tapi untuk saat ini malah sulit." Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada lagi yang bertanya sebetulnya ya lewat WA, "Bah, kenapa kok channel saya sebelum dimonetisasi itu penontonnya selalu rame? Tetapi setelah dimonetisasi, itu saya kewalahan mencari penonton. Padahal saya sudah rutin upload video setiap hari. Tapi penontonnya justru malah kabur semua." Nah, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari sahabat kita Medianet 88. Dan sebelum saya jawab, pastinya Abah mengecek dulu ya pertanyaan apa, konten-kontennya tentang apa. Dan ternyata begitu saya cek kontennya, Medianet 88, memang saya perhatikan Bang, video-video Abang itu memang bisa mendapatkan puluhan ribu penonton ya, bahkan ya walaupun masih kurang puluhan ribu, tapi masih inilah ya, bagus karena penontonnya ribuan. Dan di penonton tersebut, memang mereka menyukai konten-konten Abang tentang ngevlog jalanan. Di situ saya perhatikan konten yang bisa mendapatkan ribuan penonton, konten Abang itu konten tentang ngevlog jalanan sambil menunjukkan kendaraan-kendaraan lewat. Nah, walaupun di video Abang tidak ada komentar sama sekali, itu saya perhatikan ya, kalau video Abang memang mendapatkan ribuan penonton, tapi nggak ada komentar sama sekali. Itu tandanya mungkin penonton yang alami ya. Dan disitu pun saya mencoba komentar di video Abang. Dan di saat Abang sudah mendapatkan penonton yang rame, justru Abang malah beralih konten ke konten tentang ngevlog, di antara ngevlog suasana pedesaan. Suasana pedesaan itu maksudnya tentang informasi-informasi yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan desa, seperti rapat, seperti ya dibilang kegiatan-kegiatan BPD gitu ya. Nah, kalau untuk konten seperti itu, bukan Abah menjelekkan, tapi kalau konten seperti itu Bang, biasanya penontonnya hanya penonton yang mungkin di wilayah situ saja ya, di wilayah desa situ saja. Dan kalau Abang tidak punya grup di desa situ, memang sulit untuk mendapatkan penonton. Beda dengan konten-konten ngevlog ya, konten ngevlog itu kan umum. Kalau memang video kita tentang ngevlognya menunjukkan konten kendaraan-kendaraan yang lewat ramai atau apa ya, itu penonton melihat dari isi konten, dan kedua kita melihat juga thumbnailnya ya. Nah, kalau thumbnail menarik dan isi kontennya menarik, itu Abang video bisa mendapatkan puluhan ribu. Dan ternyata di saat saya perhatikan konten-konten yang terbaru Abang, itu kontennya tentang memberitahukan informasi-informasi pemberitaan tentang kegiatan-kegiatan ini ya, apa namanya tuh, kecamatan atau desa, seperti kegiatan rapat seperti itu. Memang untuk konten seperti itu yang menonton pastinya hanya wilayah-wilayah kecamatan situ saja. Dan mungkin ya kalau di desa ya pastinya warga desa situ yang membutuhkan informasi dari video Abang. Jadi sulit untuk disebarluaskan. Alangkah baiknya gimana Bang? Ya coba Abang kita cek dulu video yang mungkin video yang performanya paling bagus di antara channel Abang. Kontennya tentang vlog jalanan, kita bisa buat kembali. Lebih baik kita pulihkan lagi penonton-penonton yang tadinya menyukai konten kita supaya masuk lagi ke konten kita ya. Jadi intinya kenapa sih kok video saya tadinya ramai sekarang malah sepi? Karena kita beralih konten. Karena kita beralih konten itu tandanya kita mencari penonton yang baru lagi. Ingat, untuk kita ganti tema channel itu mungkin butuh waktu. Dan di saat kita ganti tema, usahakan ganti temanya yang kontennya seperti umum. Umum itu ya layak untuk disebarluaskan kepada ini ya. Beda dengan kalau konten kita tentang vlog kegiatan di RT kita, itu biasanya penontonnya hanya di RT-RT kita ya. Buat abangku mohon coba perbaiki, kalau memang mau videonya untuk mendatangkan penonton alami lagi, buatlah konten yang paling banyak ditonton. Konten apa kita buat kembali ya. Pelan-pelan nanti akan bisa datang penonton yang alami lagi ya.
Seperti konten sahabat juga, kalau memang konten sahabat sudah bagus nih, penontonnya di konten-konten tentang masak atau tentang bikin kue, lalu kita beralih konten, itu sudah pasti ya, penonton akan pelan-pelan meninggalkan channel kita. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu Bang, kenapa sih pengaruhnya di saat channel kita belum dimonetisasi, penonton bisa rame, tapi justru setelah dimonetisasi, penonton di video-video saya itu pengaruhnya kok sepi? Nah, di sini ingat ya, di saat video kita belum dimonetisasi kan belum muncul iklan. Belum muncul iklan, itu tandanya yang menilai video kita itu pertama penonton kita, dan kedua YouTube. Beda dengan video kita sudah muncul iklan. Pihak pengiklan pun akan ikut menilai apakah video kita itu memang bagus atau tidak. Dan memang kalau memang sudah bagus, itu biasanya pihak Google AdSense pihak Google pengiklan pun akan ngikut merekomendasikan video-video kita. Sedangkan kalau video sudah muncul iklan, kita berharap kan video-video kita itu muncul iklan-iklan yang bagus, dan di setiap video kita itu di saat ditonton oleh penonton alami video kita muncul iklan, sehingga video kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Tapi apabila performa video kita itu memang jelek atau memang tidak disukai oleh penonton, ataupun video yang kita buat betul-betul video yang memang lagi tidak ada yang mencari atau tidak ada yang membutuhkan, itu memang sulit video kita disukai penonton, YouTube, dan iklan. Ingat, Abah udah jelaskan, apabila channel kita sudah dimonetisasi, video kita yang menilai 3 ya. Pertama, penonton. Kalau menurut penonton bagus, mereka akan menonton video kita secara puas. Dan terus YouTube menilai dari pertama metadata video kita apakah sudah layak bagus atau tidak ya, dari thumbnail, judul, dan deskripsi. Dan untuk pihak pengiklan itu menilai dari isi kontennya. Apabila isi kontennya memang sudah layak nih, tidak ada pelanggaran atau itu nanti pihak pengiklan akan membantu merekomendasikan video-video kita juga ya, dan pastinya akan memunculkan iklan yang mahal. Jadi intinya buat sahabatku yang sudah dimonetisasi, itu biasanya terjadi ya. Kenapa setelah dimonetisasi video kita sepi? Itu hal biasa buat konten kreator. Di saat channel kita belum dimonetisasi, banyak penonton, tapi sudah dimonetisasi kita sepi. Itu biasa terjadi karena kita baru mulai muncul iklan. Tapi nanti lama-lama kalau kita mau rutin dan mau memperhatikan konten yang betul-betul konten disukai oleh penonton kita, terus aja kita upload, itu lama-lama akan bisa mendapatkan banyak penonton juga ya. Kalau yang bertanya tentang kenapa konten sebelum dimonetisasi banyak penonton tapi sudah dimonetisasi sepi, ini kontennya tentang kayu ya, pemotongan kayu. Dan sedangkan pemotongan kayu biasanya untuk konten-konten pemotongan kayu yang menyukai konten kita kan pastinya orang-orang yang memang sama penyuka konten kayu. Dan memang untuk konten yang disukai oleh penonton itu sesuai dengan minat penontonnya. Kalau minat penontonnya memang suka komedi, ya pasti mereka mencari konten komedi. Kalau konten minat penonton di channel kita memang menyukai konten masak, ya mereka akan mencari konten masak. Tidak mungkin penonton yang menyukai konten masak mereka menonton tentang lainnya ya. Dan di saat kita upload video tidak disukai oleh penonton atau tidak diminati oleh penonton, video kita sudah pasti mereka akan. Tapi untuk yang channelnya tentang kayu, usahakan kita coba membuat konten tentang pemotongan kayu yang lebih menarik lagi. Bagaimana caranya supaya penonton merasa, wah, cara pemotongannya gini, keren atau coba pelan-pelan perbaiki ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Usahakan kita tetap optimis ya, karena yang namanya rezeki kita tidak tahu. Siapa tahu video kita yang tadinya sepi bisa jadi ramai. Itu harapan kita semua sebagai konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.